Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Berharap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari Sepanjang Ministry. Saya berdoa kiranya lewat renungan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Saudara, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Lewat renungan-renungan yang saya sampaikan, silakan boleh subscribe channel ini, kemudian bisa diberikan like, subscribe channel, dan kemudian sharingkan kepada orang lain. Agar banyak orang juga mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Kita sudah membahas tentang buah Roh Kudus dan kita sudah memasuki buah Roh Kudus hari ini adalah rasa yang keempat. Sudah 3 sebelumnya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bagaimana PR kita? Dari 3 tadi itu mana yang paling susah untuk kita terapkan kepada orang lain di sekitar kita? Apakah susah menerapkan kasih, susah menunjukkan sukacita, atau susah memiliki damai sejahtera? Surah yang keempat kita akan bergumul dengan satu tema kesabaran. Kita membaca firman Tuhan, Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan seterusnya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh roh, kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat perenungan yang kami terus dapatkan setiap minggunya dan memperbaharui iman kami, menguatkan iman kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, supaya mendapatkan juga firman dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku, apakah Anda orang yang sabar? Bagi banyak orang ini adalah sebuah PR besar. Ya, kita seringkali orang yang tidak sabaran. Apakah Anda pernah berdoa sama Tuhan, minta Tuhan menganugerahkan kesabaran? Saudara, jangan seperti ini ya. Orang berdoa begini, Lord, give me patience. Tuhan, berikan saya kesabaran. Kalimat berikutnya dibilang begini, and give it to me now. Dan berikan kepada saya itu sekarang. Di tengah-tengah dia minta kesabaran sama Tuhan, tapi di situlah dia menunjukkan dia tidak sabar. Lalu jangan seperti itu. Ada 3 hal yang saya rasa pergumulan kita sehari-hari yang menguji kesabaran kita. Yang pertama adalah waiting, menunggu. Kita bertanya, berapa lama lagi kah? How long? Kita tidak bisa melepaskan diri dari menunggu. Kita menunggu antrian, kita menunggu giliran. Apapun kita seringkali menunggu. Mau makan pun kita menunggu orang memasak buat kita. Tidak bisa menghindari dari menunggu, tapi kita bisa mengubah reaksi kita saat kita menunggu. Dan jika berkenaan dengan waktunya Tuhan, saudara, tidak ada kata lain, kita harus belajar percaya kepada waktu Tuhan dan menunggu dengan tenang di hadapan Tuhan. Ketetapan 3 ayat 25-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, pergumulan yang pertama tentang menunggu. Saudara, yang kedua adalah hal yang paling menguji kesabaran kita adalah mengenai suffering, penderitaan. Kita bertanya adalah mengapa? Mengapa? Ini sangat sulit sekali, saudara. Kita ditimpa masalah bertubi-tubi. Kita tidak sabar. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa? Mengapa? Disinilah, saudara, kita perlu belajar apa purpose-nya Tuhan dalam hidup kita. Yakobus 1, ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tidak mudah. Saudara, yang ketiga, ujian terhadap kesabaran adalah manusia, orang. Ya, kita bertanya begini, kok bisa ya? Atau how in the world? Kok bisa ya? Lihat orang yang seperti itu, kita berpikir, kok bisa ya ada orang seperti ini? Orang sudah antri dari pagi hari, dia menyelak ke depan. Kita mungkin bertanya, kok bisa ya ada orang seperti itu? Saudara, itu pertanyaan yang seringkali kita ajukan, kita tidak sabar dengan orang lain. Disinilah kita diuji untuk belajar mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kolose 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuat jugalah demikian. Dan semuanya untuk kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, ingat, saudara, untuk kita tidak sabar kepada orang lain, ya, orang lain juga harus sabar terhadap kita, bukan? Ya, kalau kita ngomong begini ya, Karena kemacetan lalu lintas, kita komplain gitu ya. Aduh, ini macet banget sih. Saudara, perhatikan. You're not in traffic. You are a traffic.
Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kita di situ pun kita adalah penyebab kemacetan juga. Kita cuma menuding orang aja, kita menuju kepada orang saja. Sehingga sebetulnya kita harus belajar mengasihi orang lain, saudara. Yang mana yang paling menguji kesabaran kita? Apakah menunggu? Apakah mengalami penderitaan? Apakah orang lain? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kesabaran? Sekali lagi saudara, jelas bukan kemampuan kita, tetapi dari anugerah Tuhan. Bicara mengenai kesabaran, kita harus belajar bagaimana Allah sabar. Allah sabar terhadap kita. Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 2 Petrus 3. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Allah sangat sabar dengan jalannya sejarah manusia. Allah punya rencana, kedaulatan yang luar biasa di dalam, tapi Allah tidak pernah terlalu cepat. Allah juga tidak pernah terlalu terlambat. Dia sabar dengan kita. Dia menantikan kita. Dia melihat kita juga jatuh bangun. Dia sabar menantikan kita. Bahkan saudara, kita harusnya dibinasakan langsung. Yesus Kristus menunjukkan kesabaran kepada kita. Korintus 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan satu mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang telah mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Nah, sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terus kalian, satu hal yang luar biasa sekali. Yesus pun sabar terhadap kita. Kita harusnya binasa, tapi dia sabar menantikan kita kembali. Ini saudara, dari dua itu kita melihat bahwa kita harus belajar growing in patience. Kita harus belajar juga untuk bertumbuh dalam kesabaran. Tidak hanya cukup saya punya kasih, saya punya sukacita, saya punya damai dalam hati yang terlihat keluar, tapi saya juga harus growing dalam patience. Patience itu berarti satu hal kita mengalami kesusahan yang panjang, long suffering, dan kita bersedia menjalaninya tanpa komplain. Yang pertama, fokus kepada kerajaan yang baru, dunia yang baru, surga, kemuliaan yang akan datang. Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kami tidak memperhatikan yang kelihatan, dan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Harus memiliki perspektif yang benar terhadap semua kesulitan, penderitaan dalam hidup kita. Kita melihat kepada kekekalan, saudara. Sehingga yang kita alami sekarang itu ringan. Saudara, tidak mudah. Engkau mengalami kesulitan di dalam hidup. Masalah yang bertumpuk-tumpuk di dalam hidup. Bisakah kita melihat kepada kekekalan bahwa ini bagian kecil yang saya alami ini. Nanti saya akan mengalami kemuliaan yang jauh lebih besar. Khususnya jikalau kita mengalami penganiayaan misalnya. Pasti kita akan merasa susah luar biasa. Tapi ayat tadi memberikan kekuatan kepada kita. Poin yang kedua, kita belajar untuk slow to anger. Slow to anger. Yakobus 1:19. Saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab para manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jelas sekali saudara, cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, jadi kita harus listening first, tapi kita lambat dalam merespon, dan juga lambat untuk marah. Be slow to anger. Saudara, belajarlah. Orang bilang aja kalau ingin marah, hitung dulu 1-10. Ya, sedikit meredakan kekesalan emosi kita. Belajarlah untuk tidak cepat marah. Dan yang ketiga, paling utama adalah kita minta Allah menolong kita untuk bisa mendevelop kesabaran. Bukan kekuatan kita, tapi pekerjaan Roh Kudus. Tesalonika 3 dan kelima, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ketabahan Kristus. Sekalian, ini di dalam Kristus. Anda sudah punya Roh Kudus di dalam hati. Mari kita belajar untuk develop ini. I will grow in patience as I allow the Spirit to govern my reaction. Saya mau bertumbuh di dalam kesabaran sebagaimana saya mengizinkan Roh Kudus menguasai reaksi saya kepada orang lain, kepada situasi, dan sebagainya. Akhir dengan ini, saudara, kita minta Roh Kudus mampukan kita untuk memiliki kesabaran. Kita minta Roh Kudus mampukan kita menjadi saksi Kristus bagi sesama kita. Kita minta Roh Kudus menolong kita untuk bisa menghasilkan buah yang lebat, menunjukkan kasih, menunjukkan sukacita, damai sejahtera,
dan menunjukkan kesabaran. Tuhan menolong kita sekalian. Amin.